Sesungguhnya telah terdahulu ketentuan dariku, telah dibuat oleh Allah ketentuan aturan. Apa itu? Annahum ilaiha la yarji'un, bahwa mereka yang telah meninggalkan dunia ini tidak kembali lagi. Jadi tolong direnung-renungkan itu keyakinan kita, karena pengaruh tontonan sehingga ada yang berkeyakinan dia Muslim tapi berkeyakinan pula ada orang menjelma menjadi babi lah, ada orang menjelma setelah mati menjadi ini dan itulah. Itu tidak ada dalam keyakinan Islam. Pocong gentayangan, roh gentayangan. Nah, itulah akidah diambil dari sinetron. Berhujah pula. Oh, you kan nampak. Apa saja bisa terlihat kalau keyakinan sudah rusak. Kalau khurafat yang menjadi landasan dari keyakinan. Syaitan bisa menjelma dari syaitan golongan jin itu bisa menjelma menjadi pocong. Pocong bentuk apa saja bisa dia lakukan. Tak kabiknya di hati, di tengah bisa juga. Kenapa? Untuk apa dia lakukan itu? Supaya orang-orang yang berkeyakinan keliru itu tetap dalam kekeliruannya. Supaya orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang itu semakin memperkuat keyakinannya yang berdasarkan khurafat dan khayal itu. Kan itu tugas dari syaitan golongan jin, dan bekerja sama dengan syaitan golongan manusia. Yuzayyin, dia hiasi kepalsuan menjadi suatu keaslian. Kebohongan seolah-olah itu kebenaran. Sudah tegas dikatakan dalam hadis ini, ketika ayah Jabir bin Abdullah meminta kembalikan termasuk juga ulama yang saleh keluar dari kuburnya, kemudian jalan-jalan ke tempat jamaahnya yang meminta kepadanya. Banyak pula keyakinan-keyakinan seperti itu dianggap sebagai kekeramatannya setelah matinya. Wah, itu kan keramatnya wali Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang aulia Allah, siapa yang ragu dengan kewalian ayah Jabir ini? Nabi SAW yang memberitakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi ini, begitu penyambutan Allah kepada ayah Jabir. Sangsikah kita bahwa dia adalah wali min awliyaillah? Meminta dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikembalikan di dunia ini, ke dunia. Apakah bisa? Kata Allah, tidak bisa. Mereka tidak bisa kembali ke dunia dihidupkan.
Kenapa? Karena ada ketentuan Allah, sunnatullah yang harus berlaku. Apa itu? Annahum ilaiha la yarji'un. Sesungguhnya mereka setelah kematian tidak kembali lagi ke dunia itu. Nah, terus apa yang didapat? Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Itu yang bisa mereka lakukan. Janganlah kamu mengira bahwa mereka yang terbunuh atau gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, Tuhan mereka, yurzaqun, mereka diberikan rezeki, karunia, kemuliaan, keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka dalam keadaan gembira dikarenakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa yastabshiruna, dan mereka bergembira hati billadzina lam yalhaqu bihim, terhadap orang-orang yang masih tertinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Mereka bergembira dengan apa? Dengan saudara-saudara mereka yang belum menyusul. Jangan sampai mereka takut, sedih untuk mengikuti jejak kesyahidan. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ayah Jabir bin Abdullah. Mendengarkan kisah yang demikian, terhiburlah Jabir bin Abdullah. Dia terhibur, dan apa yang dia rasakan jelas beban berat yang ditinggalkan oleh ayahnya tidak lagi menjadi suatu beban yang rumit untuk dia sandang. Kenapa? Karena dengan berita gembira dari Rasul, dia dapatkan thabatu qalb, keteguhan hati dalam menjalani hidup. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ayahmu pergi disambut dengan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu yang tinggal, yang akan menyusulnya, jangan sampai sedih, jangan sampai berduka, jangan sampai takut menjalani hidup. Jangan takut. Kenapa? Karena hidup ini yang dijalani oleh siapapun
akan berakhir nanti dengan pertemuan dengan kematian. Tidak bisa dihindari, caranya saja yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu bisa menjalani kehidupanmu, menapaki jejak-jejak para syuhada itu, maka kamu juga akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, apa yang harus ditakutkan? Itu makanya ketika para ulama mensyarahkan, mereka mengatakan bahawa busyra dari Nabi itu yuthabbitu qalba Jabir bin Abdullah, meneguhkan hatinya, wa yuzilun kisarahu, menghilangkan remuk redamnya setelah kematian ayahnya, sehingga beban hutang, beban saudara perempuan yang ada di lehernya atau di pundaknya, nah, tidak akan berat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan melunasinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menguatkan langkah-langkahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berikan kepada ayahnya, apalagi kepada anaknya kalau dia berjalan di jalan yang ditempuh oleh orang tuanya itu. Nah, itu yang membuat ringan. Nah, kembali kita kepada sirah nabawiyah. Jadi perih yang dirasakan oleh kaum muslimin sama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasakan pedih, mereka juga merasakan pedih, tapi kamu berbeda dengan mereka. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Nah, ayat ini dah yang menjadi titik tolak kita memahami mengapa para sahabat dalam keadaan luka-luka berani bangkit kembali untuk menyusul pasukan Quraisy. Di dalam kisah Ghazwah Hamra'il Asad namanya, ada satu bukit kecil tidak jauh dari kota Madinah yang disebut dengan Hamra'ul Asad. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkemah, menunggu berbagai kemungkinan. Kenapa? Karena mata-mata atau tilik sandi datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahawa orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Makkah, yang tadi telah berhasil memporak-porandakan pasukan kaum muslimin di Uhud, tapi mereka menghentikan serangan dan pulang ke Makkah merasa menyesal. Mengapa tidak dilanjutkan menghabisi kaum muslimin ke akar-akarnya? Tapi saya sudah ceritakan, ada salah seorang tokoh mereka, Sofwan bin Umayyah, mengingatkan, kalau saya berpendapat, kata Sofwan, sebaiknya kita tidak kembali. Kenapa? Hati-hati, kalian bisa jadi bertemu dengan pasukan yang berperang
sekian kali lipat semangat dan patriotik mereka dibandingkan dengan yang tadi kalian temui di Uhud. Kenapa? Ini orang baru mendapatkan pelajaran pahit. Tapi berita itu telah sampai. Mendengarkan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu besok paginya. Di hari ini terjadi perang Uhud. Besok paginya Nabi dapat kabar bahwa orang Makkah akan bergerak kembali menyerang kota Madinah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setelah mengajak mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya, kata Rasul, la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Jangan sampai ada yang keluar bersama kami dengan pasukan yang akan menyongsong kaum Quraisy itu, melainkan orang yang hadir dalam pertempuran di Uhud. Nah, ketika itu Abdullah bin Ubay, tahu Abdullah bin Ubay siapa? Tokoh munafik, mencoba mengambil muka. Arkab ma'ak, ya Rasulullah, saya ikut bersama engkau. Ya, biasalah. Jadi nak cari muka, tu perangai Abdullah bin Ubay sejak dulu. Ya kalau nak kini siapa? Ya kelompoknya juga. Arkab ma'ak. Nabi tegas mengatakan, la, tidak, kata Nabi. Abdullah bin Ubay ingin mengambil simpati, melihat momen-momen dia bisa mencitrakan dirinya. Kan isi otak Abdullah bin Ubay itu apa? Menyingkirkan Nabi dan mengambil kekuasaan pada dirinya. Abdullah bin Ubay ini kan dendam atas kehormatan yang lepas dari tangannya dan kekuasaan yang hampir dia dapat. Jadi seolah-olah lah di bibir tapi cawan lapeh. Jadi dendam Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah itu dendam karena apa? Kekuasaan dan kehormatan. Abdullah bin Ubay itu kada ayyutawwijahu ahlul Madinah. Bayangkan, hampir saja dimahkotai oleh penduduk Madinah, oleh penduduk Yasrib. Kan dua suku besar Aus dan Khazraj itu kerjanya berperang saja. Nah, mereka mencari tokoh mana yang bisa mempertemukan mereka, menyatukan mereka, bisa menghentikan perang. Dan mereka waktu itu hampir bersepakat menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pimpinan. Nah, belum jadi mahkota ini didapat, jabatan ini disandang, datang Rasul. Ketika Rasulullah datang, mereka tidak menoleh lagi kepada Abdullah. Jauh bagaikan langit dan bumi. Reduplah bintang Abdullah bin Ubay, kira-kira begitu. Nah, inilah yang mendendam bagi dia. Karena itu berbagai cara dia lakukan, merusak kehormatan Rasul dan mencitrakan dirinya. Nah, makanya ketika itu dia ambil momen itu. Dia ingin ikut berperang, tapi Nabi sudah buat aturan. Kata Nabi, la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Tidak boleh keluar bersama kami. Artinya tidak boleh bergabung dengan pasukan yang akan bergerak menyongsong kaum Quraisy yang hendak kembali menyerang, melainkan orang yang hadir, ikut dalam pertempuran kemarin. Abdullah bin Ubay ikut tak? Tidak. Dia malah mempengaruhi 300 pasukan, sehingga
surut. Tidak jadi bergabung dengan pasukan Rasul. Makanya ketika dia tawarkan dirinya, arkab ma'ak, saya ingin ikut bersamamu, menunggangi kuda saya bersama engkau, nunggangi tunggangan saya bersama engkau. Qala, apa kata Nabi? La, tidak. Nah, sedangkan kaum muslimin yang kemarin ikut berperang itu, nah, dalam kondisi bagaimana? Kalau kita baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, apa kata pengarang kitab itu? Wastajaba lahu al-muslimuna ala ma bihim min al-jarh syadid. Kaum muslimin yang sudah luka-luka, bukan luka-luka kecil, tapi al-jarh syadid, luka-luka yang sangat parah, memenuhi kembali seruan Nabi bangkit walaupun dalam keadaan tubuh yang sudah tersayat-sayat kadang oleh pedang dan berbagai macam. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Tadi kita temukan ayat apa? In kuntum ta'lamun innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau perih sama perih, luka sama luka, pedih sama pedih. Tetapi ada yang berlebih pada pasukan Rasulullah, itu apa? Ar-raja minallah. Nah, walaupun dalam keadaan luka-luka seperti itu, mereka berkata sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Nah, tidak diizinkan oleh Nabi untuk terlibat dalam pasukan melainkan yang ikut dalam peperangan Uhud kemarin, kecuali satu orang. Siapa itu? Jabir bin Abdullah yang kita ceritakan tadi. Jabir diizinkan karena Jabir berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu alla tashhada mashhadan illa kuntu ma'ak wa innama khallafani abi ala banatihi fa'adhan li asiru ma'aka fa'adhinalah. Ya Rasulullah, yang menjadi kecintaan saya, keinginan saya, kesenangan saya, bahwa tidak ada satupun momentum yang engkau hadiri apapun, melainkan saya tetap bersamamu. Itu yang saya inginkan, itu yang saya cintai, itu yang saya rindukan ya Rasulullah. Wa innama khallafani abi, adapun kemarin dalam Uhud saya ditinggalkan oleh ayah saya, bukan saya yang tidak mau ikut. Kerinduan saya bersamamu dalam momen apa saja, dalam peristiwa apa saja engkau hadir, ana ma'ak, saya ingin bersamamu. Tapi yang kemarin itu ayah saya meninggalkan saya karena apa? Ala banatihi, untuk menjaga anak-anak perempuannya, saudara-saudara saya. Karena itu fa'dhan li, izinkanlah aku untuk bergabung dengan pasukan. Asiru ma'ak, saya ingin berjalan bersama engkau. Fa'adhinalah, Nabi izinkan. Hanya itu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengecualian. Nah, Rasulullah pun sampai di Hamra'ul Asad berkemah. Ingat, kita terus membaca inna ma'al usri yusra. Di saat itu datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Bapak dan ibu-ibu kalau sudah lama mengaji sirah, ingat tak nama ini kapan munculnya? Abu Ma'bad Al-Khuza'i.
Kalau dahulu pernah mendengarkan kisah perjalanan hijrah, Nabi SAW singgah di suatu lembah, di perkemahan seorang perempuan. Di situ Nabi SAW menemukan wanita itu, suaminya sedang mencari air karena waktu itu dalam kondisi kering, dan Nabi melihat di sudut kemahnya ada seekor kambing kurus, dan wanita itu yang biasanya sangat ramah kepada pengunjung yang singgah di tempatnya, menyuguhkan apa yang dia punya, tapi pada waktu itu tidak ada yang bisa dia suguhkan. Kenapa? Karena kondisi dan keadaan musim. Tapi Nabi SAW melihat di sudut kemahnya ada kambing kurus itu. Nabi bertanya sekaligus meminta izin untuk bisa memerah air susu kambing itu. Wanita ini mengatakan sangat tidak mungkin dia diikatkan di sudut kemah itu karena tidak bisa mengikuti kawan-kawannya pergi mencari rerumputan, tertinggal terus. Makanya dia ditinggalkan saja di situ. Tubuhnya saja seperti itu, badannya, bagaimana air susunya akan ada? Tapi kata Nabi, kalau engkau izinkan, ya silakan, kata Ummu Ma'bad. Nah, akhirnya Nabi SAW memerah air susu itu, dan bercucuranlah air susu dari kambing kurus itu. Kemudian diminum oleh Nabi, serahkan kepada wanita itu, dan Rasulullah pun pergi dari tenda itu. Nah, wanita inilah yang nanti salah satu, kalau orang mau tahu tentang bagaimana bentuk rupa Nabi SAW, wanita inilah salah satu yang menceritakan bentuk rupa Nabi walaupun pertemuannya hanya dalam waktu yang singkat. Nah, air susu ini tertinggal masih. Ketika suaminya datang, dia temukan, mengapa ada air susu? Ini susu kambing dari mana? Berceritalah wanita ini, dan suaminya kebetulan datang dari Makkah. Dia menduga barangkali ini yang dicari-cari orang di Makkah ini. Seandainya saya ada kemarin di sini, saya akan ikut bersamanya. Siapa dua orang itu? Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Nah, ketika Nabi berada di Hamra'ul Asad, siapa yang datang? Putra dari dua orang ini, Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Putranya datang. Dia datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Ada pendapat yang mengatakan dia masih dalam keadaan syirik, tetapi dia datang dengan hati yang bersih, memberikan nasihat kepada Rasul, memberikan usulan. Kenapa? Karena antara Bani Khuza'ah dengan Bani Hashim ada ikatan persekutuan yang telah lama semenjak masa jahiliyah. Faqala, apa kata Ma'bad, putra dari Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ini? Ya Muhammad, ama wallahi
laqad azza alaina ma asabaka fi ashabi lauditna anna Allah afak. Nah, dia katakan, wahai Muhammad, demi Allah, terasa beban kami berat melihat apa yang menimpa engkau dan sahabat engkau. Ingin sekali kami agar Allah Subhanahu wa taala menyehatkanmu, menjauhkanmu dari bala ini. Artinya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau begitu wahai Ma'bad, engkau kembali susul tu Abu Sufyan, buat dia menjadi hina dan rendah. Jadi Nabi pergunakan apa? Perang urat syaraf. Itu orang-orang Quraisy kan belum tahu itu Abu Ma'bad, belum tahu tu Ma'bad masuk Islam. Tapi dipergunakan oleh Nabi. Kembali engkau ke Abu Sufyan dan buat dia menjadi rendah, hinakan dia, artinya gagalkan rencananya. Nah, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan bergerak benar, muncul di tengah pasukan Quraisy. Ketika lebih kurang 36 mil dari kota Madinah, mereka saling mencela satu sama lain, saling menyalahkan. Kenapa kita tinggalkan Muhammad? Kenapa kamu surut saja ke belakang? Kenapa kita pulang ke Makkah? Muhammad masih ada, sahabatnya masih ada, padahal mereka sudah lemah. Kenapa tidak kita babat habis saja? Talawamu, mereka saling menyalahkan. Nah, kenapa kalian tidak berbuat? Tidak kalian tuntaskan? Padahal kekuatan mereka, persatuan mereka sudah kalian hancur leburkan. Kenapa kalian tinggalkan saja? Nah, karena itu mereka saling mencela, saling menyalahkan. Mereka mulai membicarakan hendak kembali ke Madinah menghabisi Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu yang saya katakan. Ketika itu berbicara Safwan, ya qaum la taf'alu, wahai kaum, jangan kalian lakukan, jangan kalian balik menyerang. Akhafu, saya khawatir, an yajma'a alaikum man takhallafa min al-Khazraj. Muhammad akan menghimpun orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran. Jadi dikhawatirkan adalah pasukan baru. Dia tambah pasukan dari orang-orang Khazraj yang tidak terlibat. Nah, farji'u, sudahlah, pulang sajalah, kata Safwan. Kan kamu sudah punya kedaulatan. Artinya apa? Kamu sudah capai, dendammu sudah kamu lepaskan, ya sudah. Nah, kamu sudah menang. Artinya namola dapat. Saya khawatir kalau kalian kembali menyerang Muhammad, belum tentu kemenangan akan ada di tangan kalian. Nah, tapi ternyata nasihat Safwan ini tidak mempan. Ditolak. Karena mayoritas waktu itu ingin kembali menyerang kaum muslimin. Sampai mereka mengambil kesepakatan, ya, mereka akan bergerak balik. Nah, ketika itulah Ma'bad bin Abi Ma'bad datang. Allah Subhanahu wa taala
benar-benar menetapkan qadanya dengan takdirnya. Pada waktu yang tepat itu datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Abu Sufyan belum tahu bahwa Ma'bad ini telah masuk Islam. Nah, ketika itu Abu Sufyan panglima Quraisy bertanya, "Ma wara'aka ya Ma'bad?" Apa berita yang kau bawa, wahai Ma'bad? Nah, apa kata Ma'bad? "Wa qad sanna alai harbu a'sab da'aiyah anifah." Ini perang urat syaraf yang sangat berat. Apa jawaban dari Ma'bad? "Muhammad qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mislahu qattun yataharraquna alaikum taharruqa qad ittama'a ma'hu man kana takhallafa anhu fi yawmikum wa nadimu ala ma dayyu fihim min al-hanqi alaikum syai'un lam ara mislahu qattun." Apa kata Ma'bad? Muhammad telah keluar bersama para sahabatnya. Mereka bergerak mencari kamu sekalian. Terbalik. Sedang memburu kalian dengan sekelompok orang yang belum pernah saya lihat pasukan seperti itu selama ini. Mereka sedang terbakar semangat mereka. Dan bersama Muhammad telah berhimpun pula orang-orang yang tidak sempat terlibat dalam peperangan di waktu Uhud bersama kalian. Mereka menyesal kenapa mereka menyia-nyiakan kesempatan. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang sangat dendam dan ingin membalaskan perbuatan kalian yang tidak saya lihat seperti itu selama ini. Jadi betul-betul dia buat Abu Sufyan ini cemas. Nah, apa kata Abu Sufyan? "Waihak, celaka engkau. Ma taqul, apa yang kau katakan ini?" Kata Abu Sufyan kepada Ma'bad bin Abi Ma'bad. Qala, apa kata Ma'bad? "Wallahi ma ara an tarhal hatta tara nawasil khail aw hatta yatlu'a awal al-jais min wara'i hadhihi al-kimmah." Demi Allah, saya apa yang saya lihat, hendaklah engkau berbalik sajalah, kembali. Hendaklah awal pasukan engkau belokkan sajalah, keluar meninggalkan celah bukit ini. Nah, kata Abu Sufyan, "Wallahi, demi Allah, kami telah bersepakat untuk membuat suatu strategi atas mereka untuk menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya." Oh, masih keras juga. Apa kata Ma'bad? "Fala taf'al." Jangan engkau lakukan itu. Fa inni nasih. Saya hanya memberikan usulan nasihat kepada engkau. Nah, mendengarkan cerita Ma'bad, tekad pasukan Makkah tadi down. Hancur. Mereka mulai cemas. Mereka mulai gentar. Tidak ada jalan selamat melainkan lanjutkan sajalah surut. Kembali sajalah ke Makkah. Nah, meskipun Abu Sufyan telah melakukan perang urat syaraf melawan tentara Islam, dengan harapan agar pasukan Islam tidak memburu mereka,
Tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Toh Rasulullah sudah berkemah di Hamra'ul Asad, hanya berjaga jangan sampai pasukan Quraisy berbalik. Nah, orang Quraisy malah mengira, pasukan Makkah mengira Rasulullah dan para sahabat yang memburu mereka. Karena itu ditempatkanlah pasukan untuk mengawasi jangan sampai ada yang memburu mereka. Nah, itu pekerjaan yang sia-sia. Nah, karena itu apa kata Abu Sufyan ketika bertemu kadang dengan satu rombongan di Abdul Qais yang ingin ke Madinah? Apa kata Abu Sufyan? Hal antum muballighuna anni Muhammadan risalatan? Maukah engkau membawa pesan saya kepada Muhammad? Nah, kemudian wa auqara lakum rahilatakum hadhi zabiban bi'uqaz idza ataitum ila Makkah. Saya akan berikan engkau pahala upah untuk itu. Qalu na'am, baik kata Abdul Qais. Baik. Qalu Muhammadan anna qad ajma'na al-qurra linasta'sila ashaba. Padahal dia dari semula telah mengirim pesan kepada Abdul Qais dan rombongannya bahwa mereka akan menghancurkan pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata yang terjadi apa? Mereka malah yang surut ke Makkah, tidak jadi melanjutkannya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apabila tidak ditimpa oleh wahan, tidak surut, tidak dihantui oleh ketakutan yang tidak beralasan, tapi mencukupkan Allah sebagai penolong dan sebagai wakil, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kalau orang bisa mencukupkan Allah sebagai pelindungnya, menjadikan Allah sebagai wakilnya yang akan menolongnya, maka orang itu akan kembali membawa nikmat. Itulah yang didapatkan oleh Rasulullah dan pasukan yang bergerak yang telah luka-luka tadi. Mereka kembali dengan kemenangan tanpa pertempuran. Itulah yang disebut dengan Ghazwah Hamra'ul Asad.